Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Excellency Zuhairi Misrawi, Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Yang terhormat juga Philip Vermonte, juga Mas Zaki Khairul Umam, dan Nurul Hidayah, dan yang berbahagia pada kesempatan ini Mas Pramono Ubed Tantowi lengkapnya, dan juga David, serta seluruh peserta yang saya muliakan. Pertama, saya menyampaikan selamat pada Mas Pramono atas diterbitkannya buku yang sangat bagus tentang Islam, masyarakat sipil, dan demokratisasi studi kasus Muhammadiyah NU pasca Soeharto. Buku ini memang menjadi menarik untuk kita tampilkan kembali, karena barangkali suasana ketika buku itu ditulis dengan situasi sekarang ini, atau ketika riset itu dilakukan dengan situasi saat ini, mungkin ada banyak perubahan-perubahan. Banyak sekali buku yang ditulis tentang Indonesia pasca Soeharto, terutama yang berkaitan dengan politik dan demokratisasi. Dan memang ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dan kemudian reformasi menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, banyak sekali kalangan yang berharap bahwa Indonesia menjadi a leading democratic country, kira-kira begitu. Negara yang demokratis dan terkemuka. Dan memang paling tidak pada 10 tahun pertama pasca reformasi, Indonesia melalui tahapan-tahapan dan ujian politik yang sangat krusial, yang pada awalnya sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan presiden secara langsung, dan berbagai aspek dalam politik Indonesia pada tahun 2000-an sampai kemudian 10 tahun setelah itu. Tapi kemudian situasi politik dan demokratisasi di Indonesia, kalau kita baca paling tidak pada 2-3 tahun terakhir, memang banyak diwarnai oleh pesimisme. Demokratisasi di Indonesia sepertinya ada yang menyebut jalan di tempat, bahkan ada yang menyebut mundur pada kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan situasi zaman Presiden Soeharto. Banyak sekali catatan yang berkaitan dengan demokrasi Indonesia yang memang oleh para pendukung demokrasi sendiri dianggap sebagai sebuah perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, walaupun mungkin ungkapan ini terlalu tinggi dan terlalu pesimistis. Transisi demokrasi memang berlangsung terlalu lama menurut banyak pihak, dan kita masih saja berada pada sistem demokrasi yang sering disebut dengan procedural demokrasi. Konsolidasi demokrasi sepertinya belum terjadi, walaupun pemilu telah berlangsung berkali-kali, pemilihan presiden langsung juga berlangsung paling tidak sudah 4 kali, belum pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh tanah air dengan jumlah dan skala yang sangat masif.
Banyak yang mengatakan bahwa demokrasi prosedural itu adalah demokrasi nirnilai. Yang nilai demokrasi itu sesungguhnya melekat pada substansi dari masyarakat sipil atau civilized society. Nilai-nilai yang menjadi fondasi demokrasi dan kemudian juga menjadi bagian tak terpisahkan kenapa demokrasi itu harus lahir, memang sepertinya semakin terdelusi oleh bagaimana demokrasi dan demokratisasi di Indonesia ini telah menjadi alat yang sangat efektif bagi mereka yang memiliki hasrat kekuasaan yang luar biasa. Pemilu misalnya telah menjadi instrumen untuk orang meraih kekuasaan atau menurunkan kekuasaan, dan kadang-kadang juga ditandai dengan cara-cara yang tidak civilized. Nah, tentu nanti para pembahas, para narasumber akan mengulas secara panjang lebar. Tapi poin yang menurut saya juga menarik adalah bagaimana organisasi-organisasi Islam itu berperan penting dalam mendorong demokratisasi di Indonesia. Banyak tulisan dari para ilmuwan barat yang mengatakan bahwa Islam itu incompatible to demokrasi. Tapi pada konteks Indonesia justru proponen dan mungkin bisa kita sebut tulang punggung demokrasi dan demokratisasi itu adalah ormas-ormas Islam. Ya, tentu dua diantaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Saya izin Yang Mulia Duta Besar menyebut Muhammadiyah dulu karena urut abjad. Muhammadiyah baru NU, M dan N. Atau mungkin menurut tahun kelahiran Pak Dubes. Dan dua organisasi itu memang menjadi harapan penting untuk bagaimana Indonesia bisa lebih maju lagi dan bisa menjadi model bagi demokrasi di negeri-negeri Muslim. Tentu Muhammadiyah dan NU selain karena jumlah masanya yang sangat besar, juga karena komitmennya yang otentik dalam mendukung demokrasi itu. Karena saya melihat juga ada ormas Islam yang dia mendukung demokrasi karena tidak ada pilihan lain begitu. Dan karena memang ingin untuk bisa tampil ke publik. Tentu dalam konteks freedom, dalam konteks kebebasan, menarik juga sebenarnya ketika organisasi-organisasi yang mereka memiliki dan mengusung negara Islam misalnya, memilih untuk ikut berkontestasi melalui pemilu sebagai jalan politik yang damai. Ini tentu juga sebuah realitas baru yang mungkin juga tidak banyak ditemukan di negara-negara yang lainnya. Dan oleh karena itu maka demokrasi dan demokratisasi tentu saja akan menjadi lebih kuat kalau nilai-nilai yang menyertai demokrasi seperti keterbukaan, egalitarianisme, meritokrasi, kemudian juga fairness itu memang tetap melekat, tidak sekedar built-in, tetapi mungkin embody, sudah menjadi bagian kesatuan dari demokrasi itu. Sehingga dari situlah kemudian kita melihat dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, silih berganti kekuasaan itu hal yang biasa-biasa saja. Orang naik turun dalam jabatan politik itu bukan sesuatu yang extraordinary atau bukan bagian dari akhir dunia, tetapi hal yang biasa-biasa saja. Siapapun bisa naik kapanpun dan siapapun bisa turun kapanpun dengan rileks-rileks saja. Nah, tentu pengalaman Indonesia ini memang jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang lain, saya kira memang tidak bloody seperti yang terjadi di Mesir. Ketika semua orang, terutama masyarakat Barat, euforia dengan Arab Spring, ternyata yang terjadi bukan Arab Spring, tetapi Arab Fall. Bukan musim semi di Arab, tetapi musim di mana para kepala negara itu berjatuhan. Dan banyak negara yang kemudian memang sampai sekarang belum bangkit lagi, baik secara ekonomi maupun politik. Nah, mungkin nanti Yang Mulia Duta Besar bisa banyak cerita mengenai Tunisia yang relatively smooth dan tidak bloody seperti yang lain.
Tapi tentu saja Mesir yang sempat menjadi harapan baru ternyata juga harus setback dalam konteks kehidupan demokratisasinya. Dan tentu kita berharap di masa depan demokrasi Indonesia ini akan bisa semakin berkembang, dan cita ideal dari demokrasi itu adalah bagaimana bisa membangun kehidupan kebangsaan yang terbuka dan kemudian bangsa yang sejahtera, welfare state. Dan tentu saja dengan segala dinamikanya dan tantangan yang dihadapi, banyak orang yang pesimistis dengan masa depan demokrasi di Indonesia, tetapi tentu saja di tengah berbagai tantangan yang ada, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan bahwa berbagai analisis dan berbagai problematika yang sekarang ini terjadi adalah challenge dan juga opportunity untuk kita para penggiat dan para proponen pendukung demokrasi ini bisa kemudian lebih aktif lagi dalam mendorong demokratisasi. Tentu saja bukan sekedar demokrasi dan demokratisasi for the sake of power, untuk tujuan kekuasaan, tapi juga demokratisasi yang senantiasa menghormati hak asasi manusia dan dengan keadaban yang tinggi sebagai cermin dari peradaban bangsa yang luhur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar umum yang mungkin tidak seluruhnya mencerminkan isi buku, karena yang nanti membedah dan membahas isi buku adalah para narasumber yang memang memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan yang tidak diragukan lagi. Sekali lagi selamat kepada Mas Pramono. Mudah-mudahan ini menjadi kado sebelum pamitan dari KPU. Dan mungkin nanti juga bisa share bagaimana pengalamannya sebagai anggota KPU terkait dengan demokrasi yang berkeadaban di tanah air kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.